Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya, saya ingin berterima kasih kepada Ibu Yohanisa Ai- Aisanif, A- Aisanafi, SE, SAK, selaku dosen mata kuliah Matematika Ekonomi dan Bisnis. Perkenalkan, nama saya Farid Asyari Samsi. Saya di sini akan mempresentasikan tugas akhir semester yang berjudul implementasi persamaan fungsi non linear dalam matematika bisnis pada kehidupan sehari-hari. Langsung saja ke materinya. Pendahuluan. Matematika ekonomi merupakan bagian matematika terapan dari matematika murni. Topik-topik matematika murni sering digunakan dalam ekonomi dan bisnis oleh para ahli ekonomi dalam menyelesaikan masalah-masalah ekonomi. Dengan demikian, matematika murni dapat diaplikasikan dengan bagian ilmu ekonomi sehingga matematika ekonomi dapat digunakan sebagai analisis dalam perencanaan pembelian, penjualan, permintaan, penawaran, bahkan ilmu audit keuangan publik dalam perbankan. Dalam kehidupan sehari-hari, matematika matematika ekonomi digunakan untuk pendekatan dalam menganalisis suatu permasalahan ekonomi. Salah satunya adalah pembahasan tentang fungsi non-linear. Kajian fungsi non-linear dapat digunakan dalam memecahkan bagian permasalahan ekonomi mikro. Dalam teori ekonomi mikro, terdapat berbagai macam fungsi non-linear yang dapat diterapkan dalam perhitungan biaya, penerimaan, laba, pendapatan, konsumsi, tabungan, pendapatan, dan model, pajak, investasi, dan ekspor-impor. Metode penelitian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif deskriptif dan penelitian deskriptif dalam dapat diartikan sebagai penelitian yang berusaha untuk menuturkan sebuah pemecahan masalah sekarang berdasarkan data-data di lapangan. Penelitian ini dilakukan dengan menyajikan berbagai contoh studi kasus yang terdapat di dalam kehidupan masyarakat, yang mana lekat dengan persamaan fungsi nonlinear yaitu dalam perhitungan biaya, penerimaan, laba, pendapatan, konsumsi, tabungan, pendapatan, pajak, investasi, dan ekspor impor. Dalam penelitian metode yang digunakan yaitu metode studi literatur, yakni suatu cara untuk menyelesaikan persoalan dengan menelusuri sumber-sumber tulisan yang pernah dibuat sebelumnya. Dengan kata lain, istilah studi literatur ini juga disebut studi pustaka. Hasil dan pembahasan. Fungsi nonlinear merupakan bagian yang penting dalam matematika ekonomi karena pada umumnya fungsi-fungsi yang menghubungkan variabel ekonomi bentuknya tidak linear. Oleh sebab itu, dengan mempelajari bentuk-bentuk fungsi linear, fungsi nonlinear, dan memahami sifat-sifatnya akan sangat bermanfaat dalam dalam mengkaji teori-teori ekonomi. Model-model persamaan yang dipilih untuk diterapkan dapat dilakukan lebih tepat dan didekati keadaan yang sebenarnya. Fungsi nonlinear merupakan fungsi yang banyak sekali digunakan dalam ekonomi karena lebih mendekati keadaan nyata. Banyak masalah dalam ilmu ekonomi yang digunakan fungsi nonlinear sebagai model, khususnya persamaan-persamaan kuadratik. Meskipun demikian, tidak semua aplikasi dimuat dalam modul ini. Aplikasi fungsi kuadratik yang dibicarakan dibatasi untuk fungsi permintaan, penawaran. Banyak masalah dalam ilmu ekonomi yang digunakan
fungsi nonlinear sebagai model fungsi permintaan, fungsi penawaran, dan fungsi keseimbangan pasar. Fungsi rasional. Fungsi kuadrat mempunyai persamaan. Fungsi kuadrat dalam fungsi nonlinear memiliki istilah titik puncak yaitu 1. Titik puncak menentukan titik arah perubahan fungsi. 2. Titik puncak adalah titik paling bawah. 3. Jika parabola terbuka ke atas, titik puncak tersebut dinamakan titik mini minimum. 4. Jika parabola terbuka ke bawah, titik puncak tersebut dinamakan titik maksimum. Contoh tadi kasus dalam matematika ekonomi. Berdasarkan contoh-contoh dari kasus di atas, dapat disimpulkan bahwa matematika adalah alat yang digunakan sebagai pendekatan untuk menganalisis masalah perekonomian, di mana seorang ahli ekonomi untuk menyatakan permasalahan akan menggunakan simbol matematis. Selain itu, dalil matematis juga akan memberikan gambar untuk membantu pembahasannya atau simpulan dari penyelesaian permasalahan ekonomi. Asumsi dan simpulan digunakan dalam matematika ekonomi yang dinyatakan dalam simbol matematis. Ketika digambarkan dalam simbol matematis, sebuah permasalahan akan lebih mudah untuk dipahami daripada yang hanya dijelaskan dengan kata-kata dalam kalimat. Jadi, pada hakikatnya, pendekatan matematika bentuknya adalah berdasarkan atau angka yang diterjemahkan dalam bentuk persamaan bentuk fungsional atau persamaan diferensial. Kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan tentang implementasi persamaan fungsi nonlinear dalam matematika bisnis pada kehidupan sehari-hari, maka dapat disimpulkan bahwa fungsi nonlinear merupakan bagian yang penting dalam matematik ekonomi pada umumnya. Fungsi-fungsi matematika yang menghubungkan variabel ekonomi bentuknya tidak linear. Oleh sebab itu, dengan mempelajari bentuk-bentuk fungsi nonlinear dan memahami sifat-sifat akan sangat bermanfaat dalam mendalami teori-teori ekonomi. Matematika ekonomi dipakai untuk pendekatan dalam analisis ekonomi dengan menggunakan simbol-simbol matematis yang dinyatakan dalam suatu permasalahan ekonomi. Salah satunya adalah pembahasan tentang fungsi non-linear. Fungsi non-linear dapat diterapkan dalam perhitungan biaya, penerimaan, laba, pendapatan, konsumsi, tabungan, pendapatan, disposable, pajak, investasi, dan ekspor-impor. Untuk mengetahui lebih jauh tentang penerapan fungsi non-linear dapat diterapkan dalam perhitungan biaya, penerimaan, laba, pendapatan, konsumsi, tabungan, pendapatan, disposable, pajak, investasi, dan ekspor-impor. Terima kasih atas presentasinya. Mohon maaf bila ada banyak kesalahan. Bila taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.